para alim ulama, asatidz yang turut hadir dalam acara penyambutan Isra Mi'raj yang diadakan oleh saudara-saudara saya atau adik-adik saya dari Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam STAI UISU Pematang Siantar. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Panitia yang mensukseskan acara ini, yang tidak terlepas ini semua dibantu saran dan pemikiran dari kader-kader HMI itu juga. Terhormat sangat terhadap pimpinan Ketua Cabang Pematang Siantar Simalungun, HMI Pematang Siantar Simalungun, yang pada kesempatan ini berkesempatan hadir di acara Mi'raj ini. Dan yang saya hormati Ketua Umum Komisariat STAI UISU Pematang Siantar, Bapak Ibu para hadirin sekalian, khususnya yang saya banggakan, yang kemarin nampak cantik-cantik kali, hari ini kok polos-polos sekali adik-adik yang tampil dalam cabang lomba diadakan kemarin. Baiklah, tentu puji dan syukur kita hanyalah milik Allah. Milik Allah. Selawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah. Ini kalau cerita Rasul, kayaknya kayak yang baru kemarin Rasul itu meninggal, atau kira-kira 10, 20 atau 40 tahun yang lalu meninggalnya Rasulullah. Padahal udah 14 abad yang lalu. Begitulah kalau panjang usia manusia itu. Mungkin secara kuantitas dari umur itu hanya 63 tahun lebih sedikit. Tetapi secara kualitas umur, abad berabad-abad itu masih dikenang orang juga. Bayangkan kalau andai kata kurang lebih 6 miliar umat Islam seluruh dunia yang memang benar-benar taat kepada agamanya, itu 6 miliar itu setiap harinya minimal itu ya, minimal kalau melaksanakan sholat 5 waktu itu berapa kali itu? 11 kali itu mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, belum lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. 6 miliar umat manusia. Jadi wajar dengan 6 miliar umat manusia mengucapkan Nabi ini, wajar ada sebagian umat manusia yang mencintainya sampai diadakan acara seperti ini. Peristiwa yang sudah dilalui Rasulullah SAW yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Isra atau Bani Israel, di mana Rasulullah SAW diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa langsung naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai yang namanya Sidratul Muntaha, atau sampai tempat yang namanya Mustawa. Ada yang paling tinggi dari Sidratul Muntaha itu, Bu, namanya Mustawa. Keterangan di dalam Mi'rajul Kabir itu, Mustawa itu kalau alam sekarang ini kita boleh bilang alam ini warna apa ini alam ini? Kalau kita sebut ke warna, bisa kita sebut alam ini warna putih. Bisa kita sebut alam siang ini warna putih. Bisa ya, karena memang mengandung warna
yang terang. Terang itu kita ambil kesimpulan kalau mau kita kelompokkan dia ke suatu warna, dia itu putih gitu. Jadi kalau mustawa itu Pak, itu kebiru-biruan. Diterangkan Rasul kepada sahabat dan istrinya, itu letaknya kebiru-biruan. Tertulis itu di dalam kitab Mi'rajul Kabir. Kemudian dari peristiwa ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kewajiban sholat bagi umatnya. Sehingga ada sinkronnya, ada nyambungnya antara peringatan Maulid ini dengan yang diadakan lomba-lomba kemarin itu oleh adik-adik ini. Ada lomba sholat jenazah, ya kan? Ada lomba ada lomba tulis menulis, karangan ilmiah. Ada lagi lomba azan ada? Nggak ada. Lomba hafalan surah pendek. Ya, hafalan surah pendek. Walaupun ada sebagian yang lupa-lupa ayat di tengah-tengah. Tapi udah ada nggak modal dia itu pernah tampil, satu. Yang kedua, dia ada bibit mau menghafal ayat-ayat Al-Quran itu. Ada lagi tampil semalam gue tengok pecahan botol di sini banyak kali. Bersolek, hari ini tak bersolek, polos. Entah kenapa begitu, padahal cantian dia bersolek ketimbang tak bersolek. Nah, begitu. Oke, pada peringatan yang sedikit ini, yang ingin saya sampaikan, pertama tentang yang disampaikan ketua cabang tadi. Ada harapan-harapan yang diharapkan untuk kedepannya, terutama bagi adik-adik ini yang sudah melakukan kompetisi lomba. Harapannya tak ada anak umat Islam yang bodoh menulis. Dan kalau persoalan menulis ini Bu, tak pala diajar-ajari kita, tak pala disuruh-suruh. Tapi kalau persoalan membaca, disuruh. Menulis itu akan datang kepada diri manusia yang sudah membiasakan diri membaca. Itu dulu yang perlu kita tanamkan. Di dalam pemikiran kita ini tak ada orang menulis kalau dia malas membaca. Ya kan? Nggak bakalan datang itu. Membaca aja malas, kapan dia menulis? Tapi kalau dia rajin menulislah dia itu ujungnya. Proses kejadian manusia ini pun tak ada langsung tahu menulis. Yang diajari membaca dulu, barulah dilatihlah diri dia menulis. Iya kan? Tapi tak mungkinlah pula anak mahasiswa ini ada memperlombakan untuk anak TK latihan menulis. Siapa yang paling cantik tulisannya, itulah yang menang. Tapi kalau mewarnai, cocoklah itu. Ada menulisnya, ada menganalisa warna mana yang cocok. Karena kadang-kadang anak TK ini kan lucu. Dibikinnya gambar langit warna coklat, dibikinnya gambar padi warna hitam. Pemandangan, langitnya coklat. Udah dibikinnya gunungnya. Gunung itu identik dengan hijau atau biru misalnya, karena ada pohon di pebukitan itu. Tapi dibikinnya warna coklat muda, langitnya warna coklat pekat, ya kan? Baru dibikinnya gambar rumah, ya kan? Merah jambu. Kenapa? Karena itu kira-kira cocok rasa dia. Dia nggak ada sesuaikan padi itu warnanya mesti hijau, nggak ada. Yang cocok di hati dia aja dulu. Nah,
Baru siapa yang sudah menempatkan warna itu ke keadaan yang sesungguhnya, baru itulah pemenang. Jadi wajar kalau ada anak TK bikin warna rumah itu pink. Wajar itu. Karena kalau dia mau pilih baju pun warna pinknya pula. Itu tahu dia. Nah, tetapi dengan perkembangan ini tadi, mulailah dia SD, mulailah dia diajari membaca. SMP tak lepas dari membaca, SMA sampai ke perguruan tinggi. Persoalannya hari ini, umat Islam sedikit kali yang mau membaca. Nah, ini persoalannya. Kita terbelakang itu dari orang-orang yang maju cuman pada persoalan rajin membaca. Membaca ini pun tidak fokus kepada tulisan saja. Tidak fokus kepada tulisan saja. Tetapi lebih luas lagi membaca suasana yang jelas kelihatan. Bisa digambar, bisa dibaca bagaimana arahnya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj ini kalau dihitung dengan jari udah nggak terhitung lagi berapa kali dalam seumur hidup kita diadakan. Perlombaan-perlombaan ini pun udah tak terhitung jari lagi berapa kali sudah dilakukan. Iya kan? Tapi perubahan dari acara ini, dari peringatan ini sangat minim diharapkan. Harapan itu yang sangat minim. Sehingga adalah orang-orang yang putus asa. Tak perlu lagi diadakan itu. Tak perlu lagi diadakan ini. Kenapa? Putus asa dia. Karena lewat acara ini lewat begitu saja. Tidak berkesan di dalam diri manusia. Lam ta'athur bi qalbi. Tidak terkesan di hatinya. Bapak Ibu, peringatan Mi'raj yang paling kena, paling nyambung untuk kepada perubahan setelah melakukan ini, tak tinggal-tinggal lagi sholat kita, atau tak bangga pula kita meninggalkan sholat kita. Ada orang meninggalkan sholat tapi masih malu. Meninggalkan sholat itu masih malu. Iya kan? Sehingga kalau datang ke rumah mertua wajib sholat. Iya kan? Ada orang sudah sampai kepada tingkat level bangga nggak sholat. Sholat kau, nah udah berapa umur kau? 18 tahun, udah kelas 3 SMA kau. Sholat kau. Atau maknya datang anaknya udah pernah. Udah pernah kan? Memang sudah pernah. Sementara sholat itu bukan persoalan sudah pernah sama tidak pernah. Rajin kau berdoa biar lulus kau. Berdoa dia. Karena dia kepingin lulus, berdoa dia. Nangis dia berdoa. Begitu lulus, diajaknya kawan-kawannya mencoret-coret bajunya. Bukan hanya itu, diajaknya kawannya pesta pora sampai minum-minuman keras. Siapa ini? Umumnya anak orang Islam. Kalau ada ibu tengok, orang anak muda, umurnya lewat kira-kira 18 tahun atau berkisar 18 tahun, naik kereta di jalanmu, tapi bannya sebiji, bannya satu, naik-naik begini. Tanyalah agamanya, pasti Islam. Apa agama kau, Cok? Islam. Anak muda sekarang ini kalau ada meninggal orang tua kawannya, cuek dia. Datang dia, sabar kau bro.
berkoya, katanya begitu. Nggak ada otak dia itu kayak mana, menyolatkan ikut, menguburkan ayah kawan ini ikut, nggak ada. Nah, anak-anak komisariat semalam sudah melakukan lomba kompetisi sholat jenazah, tujuannya itu. Kalau ada di sini najir masjid, kalau ada di sini ketua SPK, kalau ada di sini ketua STM di kampungnya, ya, coba dulu didata anak-anak yang umur 16 sampai umur 20 tahun. Apalagi kalau ikut remaja masjid, didata dulu. Habis didata, kalau ada orang tua meninggal, suruh dia menyampaikan kata-kata takziah atau pelepasan jenazah untuk ke kubur. Biar entah apa dibilangnya, bikin dulu. Tapi pilih orangnya yang tahu cakap, jangan yang bisu. Dipilih orangnya yang tahu cakap, jangan yang bisu. Suruh dulu anak muda ini memberangkatkan jenazah itu dengan cakap. Udah itu, suruh dia menyolatkan jenazah orang tua yang meninggal ini tadi. Baru dibawa ke kubur pun, ikutkan dia. Sekarang ini anak-anak ini mesti dirangkul pula modelnya. Kalau dibikinnya pula ceramah terus, orang itu pun sering dengar ceramah. Udah biasa pak, jangan ceramah-ceramah zaman sekarang ini. Gitu. Udah biasa kami dengar itu. Sulit sekarang ini. Adanya pula anak muda sekarang ini nengok foto di dinding, senyum-senyum. Ada foto artis di kalender, senyum dia sama foto itu. Kok senyum kocok? Senyum dia ku tengok sama aku, katanya. Ini kalau anak umat Islam kayak gini modelnya, mau kayak mana ini mau jadi orang besar? Nengok kalender aja itu kesalahan. Nah ini realita. Ini nggak omong ecek-ecek. Tuduhin aja kita. Kadang-kadang menyalahnya anak-anak ini, ibu tahu, gara-gara ibu juga. Sekarang ini lucu-lucunya ibu-ibu. Diantarkannya anaknya ke TK berjilbab, tapi dia pakai celana pendek. Banyak. Kalau mau kontrol, nanti pas lagi sekolah TK, tengok orang tua yang ngantar anak TK sama yang jemput anak TK. Anaknya berbusana muslim, ibunya pakai celana pendek. Kalau udah pakai celana pendek tak mungkin berjilbab, Bu. Bego itu namanya. Iya kan? Udah besar anaknya ini tadi, udah SMP, dibiarkannya tetalak rambutnya. Agak-agak nampak pun lengan bajunya udah nggak masalah. Tapi tadi waktu TK Raudatul Atfal atau Bustanul Atfal, pakai kerudung. Ini bukan cerita bonga. Ini cerita memang jelas begitulah orang cantar nih kadang-kadang aku tengok. Iya kan? Baru dibawalah anaknya ini SMA udah sekolah SMA. Dibawa sama laki-laki. Biasa. Naik kereta malam-malam. Biasa zaman sekarang nih begitu. Baru masuk angin merepet-repet dia. Masuk angin borunya ini tadi, barulah dia merepet. Karena urusan masuk angin ini urusan bidan. Baru urusan keyboard. Urusannya panjang, Bu. Panjang. Karena sudah masuk angin gara-gara bolak-balik dibonceng laki-laki tadi. Baru ada pula masalah lagi. Kau kenapa lah kau nggak betah kau di rumah kau, Cok? Datang dia jawab, omakku merepet saja. Anak orang pagi-pagi sarapan pulut, kalau kami dibikinnya sarapan mulut. Bangun matanya, bangun juga mulutnya, merepet-repet terus. Siapa yang tahan?
Tak laku merepet, Bu. Bikin aja yang baik, tunjukkan yang baik itu, cakap yang seperlunya, bermakna buat. Penuh arti buat cakap kita ini. Kalau tak begitu, tak ada gunanya mirat-mirat ini. Omong kosong ini semua. Ya. Ibu tahu? Ada orang bapak melapor dia sama Ustaz. Ustaz, apa itu? Kayak mana lakuin Ustaz ya? Kenapa Bapak? Udah tak selera aku sama bini. Kenapa nggak selera? Tak sur lagi aku nengokkan. Iya, kenapa nggak sur? Merepet saban hari. Pagi merepet Ustaz. Siang juga kalau ada orang sampingnya merepet dia. Iya kan? Udah itu malam pun merepet juga Ustaz. Kalau tidurnya lagi dia tak merepet. Ku bilang, udah Bapak obatkan ke dokter. Mana tahu sakit mulutnya Ibu tuh bilang. Iya kan? Mana tahu sakit mulut. Udah diperiksakan ke dokter. Serius loh Ustaz, masa diperiksakan yang begitu itu? Iya, obatkan dulu. Tahu diobatkannya Bu. Bininya ini tadi diobatkannya betul. Tak laku juga rupanya. Belum lagi diobatkan. Udah direpetinya Ustaz dokter tuh. Kayak mana itu coba? Belum lagi diobatin dia, udah direpetinya dokter tuh. Jadi kayak mana?